mengasihi Tuhan. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Kakak percaya setiap kita dalam keadaan yang baik, yang sehat, udah siap untuk memuji Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini kakak mengajak setiap kita untuk mau membuka hati kita, membuka hidup kita, dan kita mau belajar sama-sama untuk dipenuhi kembali dengan Roh Kudus. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita mau siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Gak ada lagi yang main-main ya adik-adik ya. Jangan sambil makan, jangan sambil lari-lari ya. Tapi kita mau sungguh-sungguh nih datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah begitu baik dalam hidup kita. Kita mau menyapa Allah kita. Kita mau katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami mau bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Jadi kita mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Sama-sama berdoa adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan setiap kami. Dan kami mau memuji Tuhan. Kami mau beribadah dengan bersukacita. Karena kami tahu Tuhan Yesus hadir di hati kami dan juga di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Abirawa bangun. Luar biasa. Nah, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Amin. Yuk semua mau bangkit berdiri di rumahnya masing-masing. Kalau ada kakak dan adiknya atau bahkan orang tuanya, ajak nari sama-sama ya. Karena Roh Allah ada di dalam setiap kita adik-adik. Jadi kita mau bersukacita, kita mau menari untuk Tuhan Yesus. Semua tepuk tangan dan gerakan tubuhnya.
Kita mau bersukacita bersama-sama. Karena roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semua menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, kita mau tepuk tangan sama-sama adik-adik. Karena roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Boleh angkat jempolnya? Karena roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semua menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Yes, hebat adik-adik menari untuk Tuhan Yesus. Karena roh Allah ada di dalam setiap kita. Nah, kita mau nyanyikan satu lagu nih. Lagu baru adik-adik, kita mau belajar sama-sama ya. Yang isinya tentang kita mau minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Minta Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya yang membakar kita. Jadi kita mau tetap bersemangat memuji Tuhan. Ya Tuhanku, curahkan roh-Mu, amin. Penuhi kami dengan kuasa kudus-Mu, amin. Api kudus-Mu yang berkuasa, pulihkan hati
tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Yes. Kita percaya Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita. Amin. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak berdoa dan kakak merindukan adik-adik yang dari paling kecil sampai yang paling besar bisa mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Roh Kudus ada dalam hati kita masing-masing. Kita mau bernyanyi, kita mau minta Roh Kudus mengalir untuk kita di tempat ini, di hati, dan di hidup setiap kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami minta Roh Kudus-Mu mengalir atas setiap kami, dan kami berdoa biarlah firman Tuhan yang dibagikan oleh kakak kami pada hari ini dapat memberkati kami dan dapat mengajarkan kami kebenaran firman Tuhan. Dan tolong kami untuk dapat mengerti, untuk dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi nih sama kakak Kiki nih. Nah, hari ini kakak Kiki mau cerita Alkitab. Cerita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2. Tentang apa sih adik-adik? Yuk kita dengerin ya. Di cerita ada sesuatu di Yerusalem. Wah, ramai sekali di Yerusalem. Banyak orang berdatangan di Yerusalem. Tapi, di mana ya murid Tuhan Yesus? Oh, itu mereka. Mereka sedang berkumpul di sebuah rumah. Ada apa ya mereka berkumpul di sana? Oh, ternyata mereka sedang berdoa. Tapi, Tuhan Yesus ada di mana ya adik-adik? Kok nggak bareng sama mereka? Oh adik-adik, Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga. Waktu itu Tuhan Yesus dan murid-murid naik ke sebuah bukit.
terangkat, dan awannya menutupi Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus tidak kelihatan lagi. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan penting, adik-adik. Dia berkata, tinggallah di Yerusalem, jangan kemana-mana. Akan datang seorang penolong kepada kamu. Karena itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus tinggal di Yerusalem. Tiba-tiba ada suara yang mengejutkan datang ke rumah itu. Coba kalian dengar suara apa itu? Wah, itu kan suara angin kencang. Tapi aneh adik-adik, pintu dan jendela rumahnya tidak bergoyang-goyang. Dan ada apa yang terjadi ya? Tiba-tiba ada sesuatu di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus di rumah itu adik-adik. Apa ya yang di kepala mereka adik-adik? Wah, itu kan api. Jangan-jangan ada kebakaran adik-adik. Oh iya, ternyata bukan. Api itu ada di setiap kepala murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Tapi aneh, api itu tidak membuat rambut mereka gosong. Rambut mereka bagus-bagus aja tuh. Jadi, apa itu ya adik-adik? Ada suara angin kencang, ada lidah-lidah api. Oh, ternyata penolong yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus itu datang adik-adik. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Ya, benar. Namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu datang adik-adik dan tinggal di dalam hati murid Tuhan Yesus. Roh Kudus itu membuat hati mereka menjadi gembira, terus membuat murid-murid Tuhan Yesus memuji nama Tuhan Yesus. Dan adik-adik tahu nggak? Banyak orang di luar rumah, mereka juga mendengar loh adik-adik, mendengar suara angin kencang tadi. Dan mereka juga ikut berkumpul adik-adik mendekati rumah itu. Dia penasaran mereka, ada apa ya yang terjadi dalam rumah itu ya adik-adik ya? Ada seorang murid Tuhan Yesus di rumah itu bernama Petrus. Roh Kudus tinggal di dalam hati Petrus loh adik-adik. Lalu dia memberanikan diri. Dia berdiri di depan orang banyak dan bercerita tentang Tuhan Yesus. Bercerita tentang Tuhan Yesus yang mengasihi manusia berdosa, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, yang menanggung hukuman dosa kita. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Pada hari itu juga, orang banyak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu seperti apa sih? Roh Kudus itu tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan loh adik-adik. Maksudnya apa sih Kak Kiki? Tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Nah, coba adik-adik tarik nafas yang panjang. Nah, adik-adik bisa rasain kan? Ketika kita tarik nafas panjang-panjang, angin masuk dalam tubuh kita. Tapi angin tersebut tidak bisa kita lihat. Sama seperti Roh Kudus adik-adik. Ketika kita meminta Roh Kudus hadir dalam hati kita, maka Roh Kudus akan hadir dalam hati kita dan kita bisa merasakan sukacita yang luar biasa adik-adik karena Roh Kudus sudah hadir dalam hati kita adik-adik. Nah, adik-adik, ketika murid-murid menerima Roh Kudus, kuasa Allah ada di dalam hati mereka adik-adik, sehingga mereka mempunyai kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus juga bisa mengubahkan orang loh adik-adik. Orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Petrus adik-adik, ketika Petrus menerima kuasa Roh Kudus, Petrus
harus memberanikan diri untuk memberitakan firman Tuhan adik-adik, memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang yang ada di luar rumah itu. Sehingga ketika orang banyak tersebut mendengar cerita firman Tuhan dari Petrus, orang banyak itu menjadi percaya adik-adik, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus dalam hati mereka adik-adik. Begitu firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai adik-adik. Sekarang kita mau ayat hafalan. Buka Alkitabnya adik-adik di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ayat hafalannya itu ya adik-adik ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oke adik-adik? Sekarang kita mau selesai ibadah kita hari ini. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih juga Tuhan kalau Roh Kudus sudah hadir di dalam hati kita, hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan berkati kami yang sekolah di rumah Tuhan, berikan kami juga kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan.